Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Yap, kemarin kan udah spoiler tuh. Apakah V, I, dan R itu punya hubungan? Ya, alhamdulillah di sini ada mak comblang kita yaitu Bapak Om yang mencomblangkan mereka bertiga sehingga mereka itu hubungannya baik-baik aja gitu ya. Nah, gimana hukum Om itu? So, let's go to worksheet. Physics time. Baiklah, kita akan ngomongin hukum Ohm. Jadi di sini Bapak Ohm bilang ya, kuat arus dalam suatu rangkaian itu berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan ya. Jadi kalau hambatannya makin gede jelas ya kuat arusnya dia makin kecil kan, mengalirnya lebih susah kalau hambatannya makin gede kayak gitulah. Intinya, jadi kita bisa tuliskan I itu sama dengan V per R ya. Tadi I itu lambang kuat arus, V itu voltase atau tegangan, R itu adalah hambatan. Atau kalian kalau mau gampang bisa kita tulis ya R sama dengan V per I atau yang VIR ya. Aku ngapalinnya sukanya pakai VIR. V sama dengan I kali R. Ini adalah keterangannya. Nah, kalau kalian susah ya, silakan pakai segitiga ya, ada V, I, dan R. Nah, kalian bisa ngubungin nih si V sama dengan I kali R atau I sama dengan V per R atau R sama dengan V per I kayak gitu aja ya. Nah, alat ukurnya ada alat ukur gabungan yaitu namanya multimeter ya, multimeter analog dan multimeter yang digital kayak gitu. Nah, di sini udah lengkap. Jadi kalau multimeter itu ada yang ngukur voltase, ada ngukur resistor, ada ngukur juga ammeter ya. Jadi udah jadi satu pokoknya. Biasanya malah ada tambahan juga C nih kolom, jadi ngitung muatannya atau ngukur biasanya arusnya AC DC kayak gitu ya, AC DC AA DC kayak gitu ya pokoknya. Nah seperti itu nih, paling enak sih digital ya, biasa kan dia langsung ketemu angkanya gitu. Cuma kalau dia AC biasanya di sini measuringnya dia nggak tetep ya. So, contoh soalnya gimana sih alat pemanas listrik 5 ampere apabila dihubungkan dengan sumber 110 volt hambatannya adalah, dan yang kedua adalah sebuah peralatan listrik yang dipakai pada tegangan 220 volt memiliki hambatan 22 ohm. Kira-kira kuat arusnya itu berapa? Nah, tinggal kita selesain aja ya. Yang pertama kita diketahuinya adalah listriknya 5 ampere itu berarti arus. Kemudian sumbernya adalah 110 volt dan yang ditanya adalah hambatan ya, jadi kita pakai VIR saja gitu ya. So kita dapat R nya adalah V per I, V nya adalah 110, I nya adalah 5 ya, kita dapat 22 ohm. Oke, itu adalah hambatan, gampang kan ya. Yang nomor 2 juga masih gampang. Oke, yang diketahui adalah tegangannya 220 volt, kemudian hambatannya adalah 22 ohm, dan yang terakhir yang ditanya adalah I. Sama kita masih pakai VIR tapi I ya, I sama dengan V per R. V-nya 220, R-nya adalah 22 sehingga kita dapat 10 ampere. Udah gitu doang kan ya, gampang. Nah, biasanya soal ini tuh digabungin sama rangkaian-rangkaian listrik. Jadi biar agak susahan dikit gitu ya. Kalau kayak gini doang kan gampang gitu ya. Itu tadi pembahasan kita tentang hukum Ohm, tapi tenang aja habis ini kita akan masih bahas tentang listrik dinamis ya. Pokoknya sampai lengkap, tontonin terus videonya Aufa. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. See you next time. Assalamualaikum.